Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang ulun muliakan, kembali pada kesempatan malam ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Itu kita akan melanjutkan pembahasan kita dari muqtadayat syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Tuntutan-tuntutan atau konsekuensi-konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mana pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan tentang apa makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga sudah kita bahas tentang kandungan-kandungan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dan sekarang kita akan masuk pada konsekuensi-konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Di mana poin pertama sempat kita sampaikan pada pekan yang lalu. Nah, kata beliau di sini, li syahadati anna Muhammadar Rasulullah muqtadayatin ahammuha ma ya'ti. Bahwasanya syahadat anna Muhammadar Rasulullah itu memiliki tuntutan-tuntutan yang paling penting darinya adalah sebagai berikut. Awalan, tasdiquhu fi jami'i ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita wajib membenarkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap apa yang beliau kabarkan. Jadi tatkala kita mempersaksikan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ini ikrar bagi kita bahwasanya saya yang mempersaksikan syahadat tersebut akan membenarkan semua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya selama hadisnya sahih. Ya. Wa yadkhulu fi dzalika, dan termasuk dalam hal ini adalah ma akhbara bihi an rabbi jalla wa ala min asma'i wa sifatihi. Itu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Itu semua wajib kita benarkan. Ya, wajib kita benarkan. Kemudian juga wa ma akhbara bihi 'anil anbiya'is sabiqin wal umamil madin. Begitu pula apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang para nabi terdahulu, tentang umat-umat terdahulu. Itu semua wajib kita benarkan. Baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun tidak disebutkan, seperti Nabi Syith, Nabi Daniel, Nabi Syam'un dan seterusnya. Itu semua wajib kita benarkan karena terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Begitu pula tentang kisah-kisah umat terdahulu yang Rasulullah SAW kabarkan, seperti kisah Ashabul Ukhdud. Ya, kisah 3 orang yang diuji oleh malaikat dengan diberi penyakit kusta. Ada yang dijadikan diberi penyakit dalam bentuk rambutnya tidak tumbuh-tumbuh. Ya, kemudian yang satunya buta. Ya, yang kemudian ketiga-tiganya disembuhkan dari penyakitnya. Kemudian diuji apakah mereka bersyukur atau tidak. Itu semua kisah tentang orang-orang terdahulu dan kisah-kisah yang lainnya. Jadi selama hadisnya sahih tentang kisah-kisah umat terdahulu, wajib untuk kita mengimaninya. Kemudian
wa ma akhbara bihi 'anil umur al-mustaqbaliyah al-waqi'ah fid dunya wal akhirah. Begitu pula kita wajib membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perkara-perkara yang beliau sebutkan tentang kejadian-kejadian yang akan datang, baik di dunia, begitu pula nanti di akhirat. Ya di dunia seperti tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, dari munculnya Al-Mahdi, ya, munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian adanya hewan melata yang berbicara kepada manusia, mengingatkan mereka. Api yang akan muncul ya dari arah timur. Kemudian juga matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian juga tentang kebangkitan manusia, kemudian padang mahsyar, kemudian adanya hisab, adanya pemberian catatan amalan. Ini semua terjadi di akhirat. Ya, adanya syafaat, adanya sirat, adanya surga dan neraka. Itu semua wajib kita benarkan. Itu semua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik tentang kejadian-kejadian di dunia ataupun kejadian-kejadian nanti di akhirat. Ya, wajib kita iman, wajib kita benarkan. Mengingkari satu saja dari apa yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis-hadis beliau yang sahih, itu akan mencacati syahadat anna Muhammadar Rasulullahnya kita. Ya. Kemudian yang kedua, para jamaah yang muliakan, konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amara bihi wajtinabu ma naha anhu. Itu kita harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau perintahkan dan kita menjauhi apa yang beliau larang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kalian maka ambillah, kerjakanlah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasulullah SAW melarang kalian darinya maka tinggalkanlah. Ini konsekuensi dari syahadat kita anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dan inilah yang akan mengantarkan kita untuk menggapai ridhonya Allah, menggapai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat mengatakan, "Emangnya siapa yang enggan ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani," siapa yang mentaatiku dialah akan masuk surga. Sedangkan siapa yang menentangku, yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dari konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah mutaba'atu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya kita yang sudah mempersaksikan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, wajib bagi kita untuk mengikuti jejaknya Nabi SAW. Wajib bagi kita untuk menapaki jejak beliau, untuk bermutaba'ah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya mutaba'ah di sini? Kata beliau di sini, bi alla yu'badallahu tabaraka wa ta'ala illa bima syara'ahu. Itu dengan cara kita tidak menyembah Allah kecuali dengan tata cara yang telah diajarkan, dicontohkan, digariskan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mutaba'ah. Ya. Jadi ketika kita menyembah Allah, apapun bentuk ibadah itu, pastikan tata cara kita melaksanakannya itu sesuai dengan apa yang telah dituntunkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau kemudian seorang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hal menyembah Allah dalam agama ini, maka itu bertentangan dengan konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah ini. Ya, bahkan para jamaah yang perlu melihatkan, beribadah dengan mengikuti tuntunan Nabi SAW itu adalah syarat diterimanya satu ibadah. Kita tahu syarat diterima ibadah ada dua. Ya, pertama adalah ikhlas, dikerjakan karena Allah. Kemudian yang kedua, tata caranya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seikhlasnya seseorang dalam beribadah. Kalau ternyata ibadahnya itu tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadahnya akan tertolak, akan sia-sia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun."
Artinya barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari perkara kami, bukan dari apa yang kami ajarkan, fahuwa raddun, maka ibadahnya, perbuatannya, amalannya itu akan tertolak. Nah, para jemaah yang belum muliakan, para ulama menyebutkan agar ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kata para ulama, antakuna al-ibadatu muwafiqan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kaifiyah. Itu hendaknya tata cara pelaksanaan ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi tata caranya. Ya, salat misalnya sudah diajarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kalau hendak salat, salatlah sesuai dengan tata caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang salat, dia sujud dulu baru rukuk misalnya. Seikhlas apapun dia salat, kalau caranya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya nggak akan diterima. Begitu pula wudu misalnya, ya wudunya dibalik-balik, ya nggak diterima. Atau haji misalnya, ya dibolak-balik rukun hajinya, nggak akan diterima. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Itu yang pertama, harus sesuai dengan tuntunan Nabi dari sisi tata caranya. Kemudian yang kedua, an yakuna muwafiqan lisyari'ati fi al-adad. Hendaknya amalan yang kita lakukan itu, ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi dari sisi jumlahnya. Pada ibadah-ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya. Jangan kita ngada-ngadakan jumlah-jumlah tersendiri. Ya, sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Kalau ada orang, saya lagi semangat nih, lagi semangat sholat, saya ingin sholat subuh 4 rakaat, yang ada diterima. Karena Anda telah menambah apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Karena sudah ditentukan jumlahnya 2. Ya, begitu pula dengan ibadah-ibadah lain, wudu misalnya. Ada orang bilang, saya lagi semangat wudu, saya ingin wudunya 5 kali, wajah 5 kali, tangan 5 kali. Ya, kita katakan Anda bukannya dapat pahala, justru Anda berdosa karena menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman zada 'ala dzalika faqad ta'adda wa zalama." Barang siapa yang melebihi basuhan anggota wudu lebih dari 3, maka dia telah melampaui batas. Ya, jadi harus sesuai dengan tuntunan Nabi dari sisi jumlah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, an yakuna muwafiqan lisyari'ati fis sababi. Ibadah itu harus sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya. Dari sisi sebabnya. Nggak boleh kita membuat ibadah tertentu dengan sebab yang tidak pernah dituntunkan oleh syariat. Ya, misalnya ada orang dia menjadikan masuk masuk rumahnya atau masuk kantornya misalnya untuk sebagai sebab sholat 2 rakaat. Ya, dia katakan tahiyatul maktab misalnya, tahiyat kantor. Dia buat sebab masuk kantor sebagai sebab dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Kita katakan nggak ada sebab kayak gitu. Ya, kalau masuk masjid, iya, masuknya masjid kita jadikan sebagai sebab sholat tahiyatul masjid, benar, itu ada dalilnya. Kalau ada orang membuat sebab tersendiri, maka tidak benar. Ya, itu yang ketiga, sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya. Kemudian yang keempat, sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Ya, misalnya kalau kurban, jenisnya sudah ditentukan, itu pakai sapi, unta, kambing. Kalau ada orang, oh saya ingin kurban pakai ya itiknya 1000 ekor misalnya. Kita katakan enggak diterima kurban Anda. Karena Anda berkurban dengan hewan yang tidak ditetapkan oleh syariat, lain dari jenis yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, jadi harus sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Begitu. Kemudian yang kelima, supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW itu harus sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari sisi tempatnya. Dari sisi tempatnya. Misalnya tawaf. Tawaf itu di mana tempatnya? Ya di Ka'bah sana, di Masjidil Haram. Nah kalau kita tawaf di sini, ya buat Ka'bah sendiri, tawaf sendiri, ya nggak diterima. Wukuf misalnya, wukuf di Arafah sana, di Mekah. Ya, oh saya mau wukuf di sini, nggak bisa. Karena Allah Azza wa Jalla, karena Rasulullah SAW sudah menentukan tempat wukuf, itu di Arafah. Orang yang wukuf di luar Arafah nggak diterima wukufnya, karena sudah ditentukan tempatnya. Begitu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, an yakuna muwafiqan li syari'ati fi zamani. Ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat dari sisi zaman waktunya.
Ya, dari sisi waktu mengerjakan sholat zuhur masih jam 10, tidak diterima karena belum tiba waktunya. Ya, nah itu dia 6 hal yang disebutkan oleh para ulama yang mesti kita perhatikan dalam ibadah-ibadah kita agar sejalan, agar bersesuaian dengan apa yang telah dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah khususnya itu adalah konsekuensi dari syahadat kita anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu yang ketiga. Konsekuensi yang ketiga itu ngikut Nabi. Kemudian yang keempat, para jamaah yang Allah muliakan, adalah mahabbatuhu. Kita yang sudah mempersaksikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-mahabbatu yajibu an takuna muqaddamatan ala mahabbati jami'il makhluqin. Dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita dahulukan dari siapapun dari manusia ini. Harus Rasulullah SAW yang pertama, yang paling utama untuk kita cintai dari seluruh manusia yang ada. Minan nafsi waz zaujati wal waladi wal walid. Bahkan Rasulullah SAW harus lebih kita cintai dari diri kita, harus lebih kita cintai dari istri kita, dari suami kita, harus lebih kita cintai dari orang tua kita, dari anak-anak kita. Ya, harus. Ini konsekuensi dari syahadat kita anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Yang artinya sesungguhnya tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai aku melebihi kecintaan kalian kepada anak-anak kalian, kepada orang tua kalian, bahkan kepada seluruh manusia. Ya, jadi harus Rasulullah SAW adalah manusia yang paling kita cintai. Makanya pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Kata Umar, wahai Rasulullah SAW, sungguhnya anda itu adalah orang yang paling saya cintai kecuali dari diriku sendiri. Maka kata Nabi SAW, kalau demikian wahai Umar, belum, artinya belum sempurna iman. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, wahai Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari siapapun, bahkan dari diriku sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar baru sempurna kecintaanmu. Ya, sekarang wahai Umar baru sempurna ya keimananmu. Jadi seperti itu. Ya, yang keempat dari konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah apa? Itu hendaknya kita menjadikan Nabi SAW adalah manusia yang paling kita cintai. Ya, manusia yang paling kita cintai. Sehingga ya kita akan rela mengorbankan bahkan nyawa kita demi membela Rasulullah SAW, kekasih kita. Karena beliau manusia yang paling kita cintai sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau sudah betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan ya membantu dia untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya cinta dan taat itu dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Ya, dan cara membuktikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan taat kepada beliau. Ya. Begitu pula cara membuktikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Yang artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, bahwasanya seandainya kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Ya, jadi ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah satu kesatuan. Ya, yang merupakan bagian dari konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kelima dari tuntutan-tuntutan syahadat anna Muhammadar Rasulullah yang wajib kita tunaikan adalah at-tahakumu ilaihi fi jami'il umuri saghiriha wa kabiriha wa dzalika birruju' ilaihi fi ayati wa ila syari'ati wa sunnati ba'da wafati. Itu kita wajib berhukum dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim kita, sebagai pemutus perkara kita. Wa dzalika birruju' ilaihi fi ayati,
Itu dengan cara seseorang kembali kepada Nabi SAW ketika beliau masih hidup, seperti para sahabat dahulu. Ya, ketika ada persengketaan di antara para sahabat, mereka datang ya kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW memutus perkara, menyelesaikan urusan mereka. Ini ketika Rasulullah SAW masih hidup. Wa ila syari'ati wa sunnati ba'da wafati, dan kita kembalikan urusan-urusan kita kepada syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Ya. Jadi kalau ada persengketaan di antara kita, ada perselisihan di antara kita, kembalikan kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Yang artinya kalau kalian berselisih ya tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang semestinya kita jadikan sebagai pemutus perkara, sebagai ya hakim kita. Min ghairi harajin fin nafsi, tanpa ada rasa berat dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada rasa berat dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya dalam hukum waris. Dalam hukum waris ditentukan yang lakian dapat 2 kali bagian perempuan. Ini sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada perselisihan, kembalikan kepada hal itu. Dan wajib kita ridha dengan keputusan itu. Tidak boleh ada rasa berat dalam diri kita, karena itu sudah ditetapkan, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Yang artinya apa? Fala wa rabbika, dan sungguh demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka itu tidak akan pernah sempurna keimanannya, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara, sebagai hakim di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja bima qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka tidak mendapatkan pada diri mereka rasa berat terhadap apa yang telah engkau putuskan, bahkan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Ini yang harus kita lakukan sebagai konsekuensi dari syahadat kita anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan ini, harus kita terima. Jangan kemudian kita bantah dengan akal kita. Ya, kita bantah dengan ucapan orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Harus diterima sepenuh hati. Jangan kita bantah dengan perasaan kita. Nabi SAW sudah mengatakan begini, tapi kita katakan, tapi perasaan saya kayaknya nggak begitu. Nggak boleh. Ya, harus menerima sepenuh hati. Ya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan apa? Yushiku, hampir-hampir, atau aku khawatir, kata beliau, antanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas, aku khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan hujan batu kepada kalian. Dikarenakan aku mengatakan kepada kalian Rasulullah SAW bersabda begini, tapi kalian membantahku dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Aku khawatir kalian akan ditimpa hujan batu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ya, jadi kalau itu sudah sabda Nabi, hadisnya sahih, maka harus kita terima sepenuh hati. Harus kita dahulukan dari ucapan siapapun. Dan ini sepakat seluruh ulama mazhab mengatakan seperti itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aitum kalami yukhalifu hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadribul kalamil ha'ita." Kalau kalian dapati ada ucapanku menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lempar ucapanku itu ke dinding. Ini jangan ambil. Imam Malik mengatakan apa? "Ma minna illa raddun wa mardudun illa sahib hadzal qabr." Kata beliau. Kita ini pendapat kita bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Sambil beliau menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengajar di dalam Masjid Nabawi. Begitu pula Imam Ahmad, ya Imam Hanafi, Abu Hanifah, semua mengatakan seperti itu. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi, kata mereka. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita dahulukan dan kita jadikan sebagai hukum pemutus perkara kita. Ya, Imam Hanafi mengatakan apa?
Sunnatun Nabi SAW kasafinati Nuhin, man rakibaha naja, wa man takhallafa minha halaka, atau kama qala. Sunnahnya Nabi, sabdanya Nabi SAW, tuntunannya Nabi SAW itu ibarat kapalnya Nabi Nuh. Yang menaikinya akan selamat, yang tidak menaikinya akan binasa. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan apa? Beliau selalu berdoa mengatakan, Allahumma amitna alal islami was sunnah. Kata beliau, ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kembali yang kelima dari konsekuensi syahadat kita anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wajib bagi kita untuk berhukum dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita menerimanya dengan sepenuh hati. Ya, tidak boleh ada rasa berat. Tidak boleh memilih pilihan yang lainnya yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri." Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi seorang mukminah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu, sudah memutuskan perkara, lantas mereka memilih yang lainnya. Itu enggak pantas firman Allah. Ya. Nah, kemudian yang keenam dari konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'zimu sunnatihi wal ihtimamu biha. Bahwasanya kita wajib mengagungkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi perhatian terhadapnya. Ya, sunnah di sini maksudnya jalan hidupnya Nabi. Itu kita harus agungkan. Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita agungkan. Dan kita hendaknya berusaha menapaki jejak beliau. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah beliau, tata cara hidup beliau. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Banyak sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Hendaknya kita berusaha mengikutinya. Ya, sunnah-sunnah itu banyak sekali. Bahkan ada ulama menulis kitab yang diberi judul 1000 sunnah lebih dalam sehari yang diajarkan oleh Nabi SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, ini sangat banyak. Mungkin yang kita kerjakan mungkin kurang dari 10%. Dari sekian banyak sunnah-sunnah tuntunan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jika yang jelas-jelas itu sunnah Nabi saja belum habis kita kerjakan, ngapain kita ngerjakan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Sedangkan yang sudah jelas-jelas ada dalilnya saja belum semua kita kerjakan. Ya, jadi itu yang keenam apa? Ta'zimu sunnati wal ihtimamu bi. Wajib bagi kita untuk mengagungkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan perhatian kepadanya. Ya. Dan jangan pernah kita mencela sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi meremehkannya. Kalaupun kita tidak bisa mengamalkannya, minimal jangan dicela. Dan orang-orang yang mencela sunnahnya Nabi SAW, ya, kalaupun tidak dihukum di dunia, langsung pastinya nanti di akhirat. Ya, contoh, ada sebuah riwayat disebutkan di kitab para ulama. Tatkala ada seorang syekh menyampaikan hadis Nabi SAW, bahwasanya apabila bangun salah seorang dari kalian dari tidurnya, jangan dia fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu thalathan fa innahu la yadri aina batat yadu. Artinya, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, jangan dia memasukkan tangannya ke dalam wadah bejana sampai dia mencucinya 3 kali. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu di malam hari. Maka ada seorang yang mendengar hadis itu mengatakan apa? Ya, dengan nada mengolok dia katakan, "Saya tahu tempat tangan saya di malam hari. Saya tahu letak tangan saya di malam hari." Dia ucapan itu dengan sombong. Maka ya Allah Subhanahu wa taala langsung kasih hukuman instan kepada dia. Di malam hari ketika dia tidur, maaf kata, pas bangun itu tangannya hampir separuh masuk ke duburnya. Ini disebutkan dalam kitabnya para ulama. Jadi hati-hati jangan sampai mencela sunnahnya Nabi, mencela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai mengolok-oloknya, ya, menjelek-jelekkannya. Pernah Rasulullah SAW sedang makan di samping beliau seorang pemuda. Ya, yang dia makannya pakai tangan kiri. Kata Nabi SAW, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kata dia, la astati, aku nggak bisa. Padahal dia bisa, tapi dengan sombong dia mengatakan seperti itu. Kata Nabi SAW, la astata, engkau benar-benar nggak bisa.
maka seketika pemuda itu tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Ya, gara-gara apa? Sombong terhadap sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang ulun katakan, kalaupun kita belum bisa mengamalkan sunnah itu, minimal jaga lisan kita ini jangan sampai menjelek-jelekannya, karena bahaya. Ya, bahaya. Ini wajib bagi kita untuk mengagungkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisa 2 lagi dari ini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.